Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini untuk mengikuti diseminasi budaya positif dari modul yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan beberapa pemahaman saya tentang budaya positif. Saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling paham atau yang saya paling pandai, tapi saya hanya berbagi pemahaman, nanti sharing saja yang boleh. Jadi mungkin Bapak Ibu yang duduk di belakang pun sudah banyak yang memahami tentang budaya positif ini. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu adalah suatu keyakinan atau suatu nilai-nilai atau kebiasaan yang hendak diwujudkan di dalam sebuah sekolah atau di lingkungan sekolah, dan di mana nilai itu adalah merupakan nilai-nilai yang berpihak kepada murid, begitu Bapak Ibu. Nah, sebelum saya memulai untuk memberikan beberapa materi, kita ice breaking dulu ya. Coba Bapak Ibu, saya minta tolong untuk ditemukan perbedaan dari dua gambar ini. Enggak Bu, yang sebelah kiri itu ada penghabisnya, yang sebelah kanan beda. Iya, betul sekali Bu Ila. Lampunya itu Iya betul, setelah lampunya, tombol lampunya G. Lalu ada 5, berarti kurang 3. Gulanya Bu, Pohonnya. Posnya jauhnya ada. Iya. Pohonnya jauhnya beda, betul sekali ya Pak Ibu. Ada yang 4, ada yang 2. Ya, satu lagi, berarti apa lagi? Tangan. Nama Pak? Tangan. Iya betul, banyak tangannya ini, lengan bajunya, bukan tangannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, itu explaining kita. Oke, sebelum saya memulai, mungkin kita buat kesepakatan forum dulu ya. Seperti kalau kita mau mengajar, kita buat kesepakatan dengan anak-anak nanti bagaimana kelas ini akan berlangsung. Ini saya beri beberapa pematik, misalnya aktif dalam forum, disepakati Bapak Ibu. Kemudian menghargai dan menghormati orang lain, maksudnya sesama serta di forum diseminasi ini. Ada yang mau ditambahkan? Waktu. Tepat waktu katanya Pak, atau disiplin waktu ya? Waktu. Ini termasuk budaya. Oke. Disiplin waktu. Lalu ada lagi? Kalau dirasa cukup, tidak apa-apa, tapi kalau mau ditambahkan, monggo. Oke, cukup nggih? Oke, terima kasih. Di sini dari budaya positif yang hendak diwujudkan di sekolah ini ada beberapa poin, ya. Jadi seorang guru ini harus mampu mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah dengan menjalankan beberapa konsep inti di dalam budaya positif. Jadi nanti hari ini kita akan belajar mengenai 6 unsur dari budaya positif ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol restitusi, kemudian penerapan segitiga restitusi. Langsung ke yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif. Apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? On time, oke. Ada yang lain lagi, pendapat yang lain? Nah, mungkin disiplin diartikannya kadang kalau bagi anak itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan aturan ya. Taat aturan.
Tanggung jawab, ya. Bagus sekali ya kata tanggung jawabnya nih. Jadi disiplin itu sebenarnya kalau dilihat dari arti katanya Bapak Ibu, ternyata itu adalah belajar artinya. Berasal dari bahasa Latin yaitu belajar. Mungkin di sini kita dapat memaknai bahwa disiplin itu ya belajar untuk menata diri, begitu ya. Kemudian ada kata positif. Nah, mungkin ini yang baru di kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita belum pernah mendengar istilah ini, saya rasa. Disiplin positif itu artinya bagaimana? Jadi disiplin positif itu merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nilai-nilai kebajikan itu yang bagaimana Bapak Ibu? Yang positif, Iya. yang positif. Yang positif. Contohnya misalnya seperti apa? Menghormati orang lain, tanggung jawab, ya, taat peraturan, ya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu yang nanti menjadi dasar untuk mengajarkan anak. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin ini berasal atau ditumbuhkan dari diri anak, ya. Jadi membuat anak menyadari dan memahami motivasi internal, bukan paksaan atau pujian ataupun hukuman. Jadi anak melakukan sesuatu itu bukan karena terpaksa, bukan karena takut untuk dihukum atau ingin dihargai, tetapi memang dia ingin menghargai dirinya sendiri. Jadi seperti itu konsep disiplin positif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang hendak diwujudkan dalam tujuan pendidikan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai apa yang hendak dicapai atau yang ingin diwujudkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini nanti ada nilai-nilai kebajikan. Misalnya pada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, nilai kebajikan apa Bapak Ibu yang mungkin ada di dimensi ini? Iya, betul. Menjalankan ibadah, moral yang baik, begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kejujuran juga bisa ada di sini ya. Nah, kemudian mandiri, berkebudayaan global, bergotong royong dengan. Jadi ini adalah yang hendak diwujudkan. Jadi tujuan pendidikan nasional kita saat ini kayak ini, ingin mewujudkan anak yang memiliki karakter seperti ini. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan sesuatu itu motivasinya apa sebenarnya? Saya ingin mengibaratkan misalnya Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga yang tidak ingin Bapak Ibu lepaskan. Kemudian ada teman atau mungkin guru atau siapapun yang ingin yang mempengaruhi Bapak Ibu untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu yang Bapak Ibu genggam itu. Misalnya mereka melakukan berbagai cara, ada diancam, kemudian dihardik, dibentak. Apakah Bapak Ibu akan tetap menggenggam atau membuka kepala tangan Bapak Ibu tadi? Kalau itu sesuatu yang sangat berharga, Tetap digenggam ya. tetap digenggam. Tidak ada yang ingin dibuka, tergantung ininya Bu, tergantung prinsipnya atau tergantung gantinya Bu. Kalau gantinya uang 1 miliar boleh dibuka. Tapi sebenarnya memiliki kontrol terhadap keinginan Bapak Ibu untuk membuka tangan itu kan dari diri sendiri. Jadi orang lain itu sebenarnya tidak memiliki kontrol terhadap diri anak gitu. Jadi kalau kita ibaratkan ke anak seperti itu. Jadi kontrol yang paling kuat itu ternyata dari diri sendiri. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama dan kedua ini Bapak Ibu, ini masih motivasi eksternal ya. Jadi motivasi yang dari luar, bukan dari diri anak. Nah, diharapkan dengan motivasi ketiga ini nanti yang akan diharapkan untuk dimiliki oleh anak dalam melakukan segala hal tentang kedisiplinan ini.
Nah, kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Ini sudah materi ketiga ya Bapak Ibu. Cepat ya. Keyakinan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, mungkin beberapa Bapak Ibu sudah pernah ada yang mempraktikkan ya, terutama wali kelas ya. Bu Ella, Bu Mun mungkin sudah pernah mempraktikkan membuat keyakinan sekolah atau kelas ini. Nah, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi inti dari keyakinan kelas atau sekolah ini adalah kesepakatan. Jadi harus ada kesepakatan dengan anak. Mungkin bentuknya seperti peraturan, tetapi anak harus diajak dulu berunding. Jadi tidak bisa kita tentukan peraturannya dulu. Nah, mungkin nanti kalau mau membuat keyakinan sekolah, mungkin anak bisa dikumpulkan untuk sosialisasi mengenai sebenarnya draft yang sudah kita buat, tetapi di situ, tapi di situ nanti ada persetujuan dari anak ya. Jadi ada kesepakatan sehingga anak nanti akan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya. Kemudian berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan. Jadi pernyataan universal, dan biasanya bedanya dengan peraturan ini, keyakinan kelas atau sekolah ini kalimatnya positif nih Bapak Ibu. Kalau misalnya peraturannya tidak boleh memanjangkan kuku, nanti di keyakinan kelas tidak ada kata tidak boleh, tapi diubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya berpenampilan rapi dan bersih, mungkin seperti itu kata-katanya. Nah, ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang warna kuning itu adalah yang telah saya buat dengan anak-anak kelas 7B. Jadi beberapa poin. Jadi begini Bapak Ibu, prosesnya untuk membuat keyakinan kelas. Jadi pertama kali anak-anak itu diminta untuk membuat list kehidupan atau atmosfer kelas seperti apa yang diinginkan. Disuruh menulis terlebih dahulu. Misalnya tidak boleh tidur, tidak boleh rame gitu. Nanti kemudian kita mengarahkan anak-anak untuk membuat sebuah kesimpulan global mengenai keyakinannya. Jadi diarahkan dengan menggunakan kata-kata yang positif. Nah, misalnya ini untuk yang keyakinan kelas yang telah saya buat yang 7B, yang pertama berpenampilan terbaik versi Tadgesia. Jadi ini nanti mencakup kerapian seragam, rambut, kuku dan sebagainya, kebersihan juga. Kemudian bekerja sama menjaga kebersihan dan kenyamanan dan keamanan kelas. Nah, ini nanti menyangkut perilaku mereka di dalam kelas. Jadi bekerja sama istilahnya ya. Jadi mereka nanti ada kolaborasi untuk menjaga bersama. Kemudian aktif dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Nah, ini jadi poin ini mungkin bisa dikatakan kalau misalnya anak-anak mengantuk atau duduk di kelas berarti melanggar poin yang ketiga ini dari keyakinan kelasnya. Kemudian menghargai dan menghormati setiap orang. Nah, ini setiap orang artinya semua warga sekolah ataupun semua orang yang berada di lingkungan sekolah, termasuk Bapak Ibu guru, kemudian muslim seperti itu. Berpendapat dan berekspresi dengan santun. Kalau mau menyuarakan pendapatnya dengan santun. Nah, ini yang pernah saya buat dengan anak-anak kelas 7B, tapi dalam kenyataannya mungkin pendalamannya yang kurang ya Bapak Ibu. Jadi setelah dibuat keyakinan kelas seperti ini seharusnya ada pendalaman. Jadi anak-anak itu diajak diskusi lagi per kelompok kayak gitu mengenai poin-poin satu ini. Nah, misalnya kita bisa menggunakan tabel tampak dan tidak tampak. Misalnya kalau keyakinan kelas yang pertama ini, yang tampak apa perilakunya, kemudian yang tidak tampak apa. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin sharing tentang keyakinan kelas? Nah, kita briefing lagi Bapak Ibu biar tidak ngantuk ya Bu. Jadi beberapa anak yang sedang tidur ini Bapak Ibu, ada satu anak itu yang nakal. Dia menyelinap masuk ketika teman-temannya sudah tidur. Anak yang mana gitu Bapak Ibu? Nomor 5. Nomor 5 yang mana Bapak? Perempuan Bu. Yang ini? Yang pakai sepatu. Iya. Iya benar ya Bapak Ibu ya. Ini dia masih pakai sepatu, jadi kemungkinan anak ini yang menyelinap masuk terburu-buru begitu. Ini hanya sedikit saja Bapak Ibu.
Lanjut ke materi yang ke Saya lagi Bu, yang udah Bu. Bapak Ibu boleh disambi itu materinya. Kita baru ragu malah di kalau ini. Oke. Jadi Lanjut ya Bapak Ibu mengenai ini sudah keempat materi mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, anak yang bermasalah itu adalah anak yang gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, jadi akhirnya dia membuat masalah karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya. Jadi kalau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan tadi, sebenarnya ya gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, ini ada 5 yang disebutkan di sini. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Saya ada sebuah contoh kasusnya. Misalnya ini ada Ibu Zulaika, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Tommy. Pendapatlah mengeluhkan Tommy seringkali meminta bekal makan siang. Bagaimana Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zuleha? Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kira-kira perilaku Tommy yang meminta bekal ke temannya itu mungkin mintanya dengan maksa atau gimana begitu ya? Untuk memenuhi kebutuhan dasar apa Tommy-nya? Iya, tepat sekali. Mungkin dia tidak punya uang untuk membeli jajan ya kayak gitu. Jadi yang alasan yang pertama ya mungkin untuk bertahan hidup ya karena lapar. Tapi mungkin ada juga alasan yang lain Bapak Ibu. Sebenarnya dia nggak lapar, tapi apa saja. Jadi pemalakan. kesenangan, ya benar Pak, kesenangan juga benar. Dia senang kalau gangguin temannya, ini bekalnya dimakan. Kemudian ada juga kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima juga. Nah, jadi sebenarnya kalau anak-anak yang bermasalah itu ya memang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya itu ya. Kemudian kekuasaan juga sama Pak. Jadi kelima alas kebutuhan tadi bisa menjadi alasan bagi Tommy untuk melakukan itu. Jadi dia ingin temannya itu takut dan menuruti apa yang dia inginkan. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan kekuasaannya. Kemudian kebebasan, karena dia merasa bosan bekal makanannya, atau dia ingin mencoba yang lain, sehingga dia meminta bekal temannya tadi. Kemudian yang kesenangan tadi ya, iseng ya, karena menikmati kalau temannya itu kesel kalau digangguin. Kadang-kadang ada anak yang suka seperti itu. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu tentang posisi kontrol kita terhadap anak ya? Untuk membuat restitusi itu penyelesaian masalahnya. Bagaimana posisi kontrol seorang guru itu? Di sini ada 5 posisi kontrol guru yang mungkin sudah sering atau pernah kita lakukan ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Yang ketiga ya Pak, sebagai teman ya? Yang lainnya Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Dia mikir, kalau dia rasa bersalah itu mikir lagi deh. Iya. Ya, jelaskan diri jadinya. Ya, jadi dia ini ya Pak ya, menyadari gitu di hadapan. Menyadari diri sekarang, kalau menyadari diri sendiri, itu akan lebih mengenal daripada dikasih tahu. Ya, jadi dibuat rasa bersalah. Tapi kan harus introspeksi diri. Oke. Jadi biasanya kalau membuat rasa bersalahnya, Pak Oli mengaturnya pribon. Iya, ngaruh bukti, karena dia terus emang biasa dari laki-laki. Tapi kan harus introspeksi diri seorang guru, ya. Iya. Introspeksi tinggal bagaimana itu tadi supaya saya jangan seperti ini. Karena guru di buku gitu. Oke. Nah,
Gini ya Bapak Ibu ya, dari 5 posisi kontrol ini mungkin yang sering saya sendiri lakukan juga sama seperti Bapak Ibu ya sebelum mempelajari modul ini. Masih dalam tahap belajar juga, itu seringnya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah atau teman ya. Jadi tapi mari kita belajar lagi nih Bapak Ibu ya ini. 5 posisi kontrol guru ini. Kalau kita sebagai penghukum, nah mungkin sering yang kita lakukan adalah menghardik, kemudian menyindir, itu masuk dalam ini ya Pak Ibu, penghukum ya, mengata-ngatai ya. Kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Mungkin sering saya lakukan seperti itu ya Pak Ibu ya, kita seperti itu. Awas ya nanti kalau udah ngerjain ya. Itu berarti kita posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, kata-katanya mungkin begini. Seharusnya kamu tidak buat seperti itu. Kamu tahu tidak itu membuat lebih kecewa, atau itu membuat orang tuamu kecewa nanti kalau tahu. Seperti itu. Jadi kalau pembuat rasa bersalah ini tidak menghardik, tetapi kata-katanya lembut tapi delkit gitu ya Bapak Ibu. Kalau seperti itu. Iya. Iya ya, dan efektif ya Pak Ulin. Iya. Ada yang efektif, tapi kan tergantung anaknya. Iya, Kalau anaknya betul. tidak bisa menerima biasanya, tapi kebanyakan kalau saya malah lebih nakal itu merasa bisa. Ya bisa ini ya, bisa tersentuh hatinya ya gitu ya. Nah kalau Pak Imam tadi sebagai teman, nah ini guru yang sangat menyayangi anaknya ya. Jadi ayolah, nah, jadi dielus gitu ya istilahnya ya. Kemudian kalau sebagai pemantau nanti kata-katanya kan seperti ini. Apa peraturannya, apa konsekuensinya kayak gitu. Tapi kalau sebagai manajer yang terakhir ini, apa yang kamu yakini atau apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ke solusi. Jadi dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu yang diharapkan ada pada diri seorang guru itu adalah posisi yang manajer ini, ya. Posisi yang manajer ya Bapak Ibu. Karena apa? Posisi manajer ini nanti bisa menghasilkan identitas yang berhasil atau sukses atau kontrol diri yang baik pada anak. Kalau misalnya penghukum dan membuat rasa bersalah itu identitas gagal masih ya Pak ya, masih kontrolnya dari luar juga. Kemudian kalau yang identitas berhasil atau sukses nih anaknya sudah stabil, itu mulai dari teman dan pemantau sampai manajer. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Jadi kita sharing aja ya, mungkin ini banyak pengalaman Bapak Ibu dalam menangani anak tentang posisi kontrol kita ini. Tidak ada Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Nah ini posisi kontrol restitusi. Jadi di antara kelima tadi ya sudah saya sebutkan, posisi yang paling baik seharusnya dilakukan oleh seorang guru itu adalah sebagai manajer ya. Sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah ini bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya bagaimana untuk membimbing murid ini? Jadi menumbuhkan kesadaran kesadaran diri dari murid, menjadikan dia tercipta identitas yang positif pada diri murid. Jadi tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan, tapi membuat sadar dan akhirnya anak ini mau melakukan. Nah, caranya ada di penerapan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian menvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas? Nah, ini menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses. Jadi kita tidak boleh menyalahkan anak kalau dia salah ya, tapi itu adalah kita kayak memaklumi seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya untuk menstabilkan identitas anak? Nah, kata-kata yang bisa kita ucapkan adalah misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya ada anak bertengkar ya Bapak Ibu ya, kemudian Bapak Ibu misah kayak gitu ya, terus anak dibawa ke kantor gitu. Kalau kita langsung ngomong dengan nada yang tinggi, anak akan responnya bagaimana? Kira-kira tambah emosi atau tambah Iya, tambah emosi. Jadi kita dikalmkan dulu maksudnya ya, distabilkan dulu. Bapaknya ini udah dironggo, wes gak apa-apa, makanya nunggu. Antara itu Pak Sofan anak itu. Saya ada. Ya mungkin tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah pernah menerapkan segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa mengatakan tidak ada manusia yang sempurna gitu.
Kemudian Bapak Ibu ingin menyelesaikan permasalahan ini, tidak ingin menyalahkan seperti itu. Itu mungkin kata-kata yang bisa kita lakukan ketika menstabilkan identitas. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi kita lebih memahami bagaimana anak itu melakukan sesuatu mesti ada alasannya tadi. Mungkin bisa kita lihat dari 5 kebutuhan dasar tadi ya alasannya. Nah, apa yang bisa kita katakan ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah? Ini kata-katanya mungkin bisa seperti ini. Kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukannya? Apa sih yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tolong tambahkan sikap yang lainnya. Atau maukah kamu belajar cara yang lain? Atau maukah kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini kalau misalnya kasusnya memukul ya. Tidak Roni. Ya benar ya Pak ya. Kemudian tahapan yang terakhir setelah anak tadi distabilkan identitasnya, kemudian ditanya alasannya. Nah, di sini poinnya kita mengajak anak untuk berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan menanyakan keyakinannya dari tindakannya yang dianggap salah tadi. Misalnya tadi Mas Roni. Mas Roni kira-kira kalau memukul temannya itu melanggar keyakinan kelas tidak, kita tidak, atau melanggar nilai-nilai kebajikan tidak, bisa ditanyakan seperti itu. Nah, ini kata-katanya bisa dilakukan seperti ini. Apa yang nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai apa yang telah kita sepakati? Menurut kamu kelas edaran seperti apa? Ini tergantung ini ya Bapak Ibu ya, tergantung kasusnya nih. Nah, sudah Bapak Ibu, tapi saya akan memperlihatkan dulu bagaimana penerapan segitiga restitusi ini dari skenario yang pernah saya buat. Ya Bapak Ibu ada sedikit gambaran begitu ya. Jadi ini skenario-nya ini tentang anak yang tidur di kelas. Jadi saya buat skenario ini bukan kasus yang sebenarnya, tapi berdasarkan skenario ini. Bagian hari ini sehat ya. Maaf ya Bani, amin. Ada beberapa buku yang cerita sama ibu. Kalau nggak, mas dan bahkan juga jadi sehat. Apa saja benar. Ini apapun itu saja baik. Mengatur itu suatu hal yang manusiawi ya. Sebenarnya kita juga Aku sudah Dan ke validasi tidak kebutuhannya. Ditanyakan jam tidurnya. Iya. Kalau sekarang cari makan mesti jajan. Ini sudah menanyakan keyakinan Bapak Ibu.
memperbaiki kesalahan. Ini anak diajak untuk mencari solusi. Kalau bisa itu dari diri anak sendiri yang memberikan solusi. Tapi kalau misalnya anak belum bisa, kita bisa memberikan beberapa alternatif ya. Tapi ini pas sebenarnya saya gimana itu? Ini kenapa? Jadi pas yang itu. Pernah ada kasus mengatur ya? Iya, kalau mengatur memang dari dulu mas, dari kasih. Saya tiap mereka tidur tak tanya tadi subuh itu ngasih sampai jam berapa mungkin gitu. Nanti setelah subuh tidurnya sampai jam berapa? Ini kan sebetulnya mereka kan sudah kurang masih malam sampai jam berapa? Berarti jadinya miskin lawan loh. Tidak Pak, ini sebenarnya kasusnya Mas Hansa, tapi saya buat ke Mbak ini. Pernah Mas Hansa itu ada yang bercerita ke saya seperti ini, dia tidur dan ngerjain tugas bahasa Inggris. Nah kemudian saya terinspirasi untuk buat skenario ini. Sudah selesai, jadi anak diajar untuk mencari solusi dari permasalahannya tadi. Nah kalau dari video tadi, solusi yang dikatakan oleh Aini kan bagaimana Bapak Ibu? Ada yang memperhatikan tadi? Lebih ke kurang jelas. Kurang ini ya Pak, keras ya sebenarnya. Mungkin bisa spekernya Soalnya kemudian Pak. Iya, benar. Tidurnya kemalaman, sering ngobrol. Padahal Mas Rafif kan selesai jam 9 kan kalau tidak salah. Tapi mereka itu kadang tidurnya sampai jam 10, 11, bahkan jam 1 juga ada itu kalau anak putra itu. Dan itu kegiatannya hanya ngobrol Pak ya. Jadi tadi solusinya itu mengatur jam tidurnya. Seperti itu. kita cari inspirasi ya. Saya inspirasi Pak. Betul juga. Nah Nah, kemudian saya juga ada video lagi. Ini kemudian suaranya bisa jelas ya. Ini saya terapkan langsung ke anak saya di 7B ya. Ini yang penerapan dari kasus ini secara langsung, bukan skenario. Ya, ini meskipun saya video tapi mereka tetap ini, maksudnya seperti alami. Ini kasus Mas Fajar ini tidak mencatat atau tidak menulis. Soalnya ya jelas ya. buka dulu kan kamera kamera Karena soalnya ya jelas mungkin saya ceritakan saja ya ini tentang bagi perpikirnya Mas Salman dan Mas Fajar. Jadi anak ini pas jam pelajaran saya dia tidak menulis. Nah, ketika saya tanya jawabannya tuh kasar gitu. Kenapa nggak nulis Mas? Marah-marah kayak gitu ya. Intinya kayak gitu. Tapi saya sempat gimana ya kayak kok anak ini kayak nggak ada sopannya gitu. Tapi saya diemin aja dia, saya perhatikan aja. Nah ternyata ketika saya panggil keesokan harinya pulpennya itu hilang gitu. Jadi dia sudah punya pulpen, ditaruh di meja, ditinggal ngapain kayak gitu, ada yang ngambil. Nah, jadi hilang. Jadi itulah alasan dia itu marah ketika ditanya gurunya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita juga harus perlu alasan anak, tahu alasan anak gitu. Jangan hanya menghakimi. Jadi gak sopan, ngamuan karo gurunya. Ternyata seperti itu alasannya. Coba kita bayangkan kalau kita punya pulpen baru diletak di meja terus hilang, nah perasaan kita kan mungkin juga kan sama dengan anak ini kan. Jadi itu perlunya tadi memahami alasan dibalik perilaku dari anak ini ya Bapak Ibu ya. Nah akhirnya di sini dia mau cerita Bapak Ibu ya. Dia akhirnya cerita dengan maksudnya dengan santainya kayak gitu, dan kemudian kita mencari solusinya. Bagaimana ini? Memang iklim di kelasnya memang belum positif banget ya, masih jauh dari positif, masih ada yang suka mengganggu. Nah akhirnya
kita mencari membeli solusi kalau punya barang-barang nggak boleh ditinggal kayak gitu. Jadi harus disakuin atau disimpan di dalam laci meja. Itu solusinya yang sementara, sambil kita memperbaiki kondisi dari atmosfer kelasnya itu sendiri supaya menjadi lebih positif. Karena kalau kelasnya udah positif, mau pulpen diletak dimanapun nggak akan ada yang ngambil atau nggak akan ada yang ngusilin, yang bunyiin ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu beberapa pengalaman saya yang pernah saya terapkan di 7A, 7B ya. Maaf, di 7B mulai dari membuat keyakinan kelas. Nah, tapi mungkin masih jauh dari maksimal ya Bapak Ibu, karena memang penerapannya itu harus tidak bisa dilakukan oleh sendiri, tapi harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah, berdasarkan oleh guru-guru yang lain juga. Nah, oleh karena itu ini mengapa ada diseminasi ini ya Bapak Ibu, diharapkan dari diseminasi ini akan memberi sedikit gambaran kepada kita untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita gitu. Penanganan terhadap kasus pelanggaran anak, kemudian sikap kita terhadap anak yang melakukan pelanggaran kayak gitu. Jadi diharapkan ada kolaborasi di antara semua guru demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu guru? Ya, oke sudah. Ngomong sedengar ya, Pak. Oke, Pak. Monggo. Sekolah kita dan tesnya pesantren dan berdiskusi. Yang pastinya yang saya alami dari tahun 2007 sampai sekarang itu kalau saya cukup sendirinya, sebagian anak hampir 50% itu kebutuhan dasarnya itu kurang. Di antara kebebasan dan kesenangan pasti ada sekitar 50% yang seperti itu. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai restitusi kontrol agar anak itu tidak ini anaknya karena kebutuhan dasarnya tersebut tidak terpenuhi. Sebentar, saya langsung jawab ya, Bella nanti nih. Saya langsung mungkin memberikan pendapat saya dari pertanyaan Pak Miftah tentang kesenangan dan apa tadi Pak? Kebebasan. Ya. Kesenangan dan kebebasan dari anak yang masih kurang sehingga sering anak itu membuat masalah begitu ya Pak. Posisi kontrol tetap Pak, yang terbaik tetap sebagai seorang manajer. Jadi kita berusaha memahami atau memberikan memberikan penguatan gitu nih Pak. Jadi tujuannya di sini kan memang bukan untuk bersenang-senang, nah, tapi kita untuk belajar prihatin dulu. Nanti ada saatnya juga kita ada jalan keluar kayak gitu kan ya, misalnya keluar untuk study tour atau apa. Nah, mungkin kalau di Taktis ini mungkin sudah sangat tepat ya Pak ya. Jadi untuk menggantikan semua kesenangan yang hilang itu ada outdoor study ya, meskipun satu semester satu kali ya. Nah mungkin itu bisa jadikan cara. Tapi yang mungkin yang bisa dilakukan adalah apa ya, menciptakan lingkungan yang baik juga gitu loh Pak. Lingkungan sekolah yang baik. Ada beberapa fasilitas di sekolah ini yang bisa menjadikan anak itu senang, dan kalau bebas mungkin tidak ya, tapi terkungkung tapi tetap bebas gitu loh Pak. Jadi dibuat sebuah lingkungan yang seperti itu. Jadi nyaman lah intinya, istilah lingkungan yang nyaman gitu. Kalau kesenangan mungkin bisa ada tempat arena bermain kayak gitu. Memang kan seharusnya seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau anak-anak itu sedang senggang, bisa kalau misalnya di sini kan ada futsal, atau bisa futsal atau disediakan misalnya badminton, lapangan badminton atau tenis kayak gitu yang bisa dilakukan oleh anak. Bisa keterbatasan kita yang terutama untuk lahan ternak itu kita harus ada solusi tersendiri. Oke, dan itu yang harus diberikan bersama nih Pak Sofan. Jadi memang Pak, jadi kita tidak hanya menyalahkan anak, ternyata memang kebutuhan dasarnya tadi seperti yang Pak Miftah katakan itu belum terpenuhi sepenuhnya. Jadi mungkin sering ada nobar tidak Pak? Nah itu mungkin boleh diaplikasikan lagi tuh ya Pak Sofan. Jadi anak biar sedikit ada hiburan kayak gitu. Jadi nobar seminggu sekali kayak gitu kan. Atau kadang mungkin ada program gini Pak yang kayak sebulan sekali jalan santai keluar gitu, mungkin bisa diprogramkan ya Pak. Ya sebulan ini jalan keluar kayak gitu, maksudnya jalan santai kayak gitu. Nah terus ada apa?
Iya Bu, itu termasuk Bu, soalnya dulu waktu di pondok sini ya, Iya. walaupun 1 bulan sekali diajak ke pantai Mina pakai glodol itu semuanya pol. Jadi ternyata senang sekali ya Pak ya, dan berkesan ya Pak ya. Itu tunggu. Kalau sekarang jalan kaki loh kamu ya. Jalan kaki loh. Pakai dada. Awalnya itu udah dikasih loh ya. Saya Menurut saya, pan mana mereka pulang. Seluruh kan marah. Nah, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi kita nanti mungkin bisa dipikirkan bersama itu bagaimana solusinya. Dapat diterima ya Pak Miftah? Ada tanggapan lagi? mungkin seperti ini Bu, sebulan sekali kita ada renang. Cocok Pak. Karena murah dulu renang ya. Itu Bang Saren terus sih. Kalau ini juga seperti renang, seperti jalan itu kan ada masuk di materi kehidupan. Nah, gitu. Kolaborasi dengan mata pelajaran yang Iya, itu bisa juga Pak. Jadi nanti pas mata pelajaran renang, bawa semuanya anaknya ya Pak Ibu. Dibawa pakai ini biar belajar renang di ini yang terdekat sini mana kalau renangnya gitu. terus seperti kalau sejarah kita bisa nonton film Nah, itu nanti bisa diagendakan ya Pak ya. Jadi dari pertemuan kita akhirnya juga apa ya sedikit ada solusi begitu dari permasalahan anak. Bella monggo pertanyaannya. Oke. Terkait dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, apakah itu dibuatnya di awal tahun ajaran atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing di awal tahun ajaran? Kita untuk kesepakatan kelas. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu itu tidak kondusif kelasnya. Apakah bisa dirubah di tengah tahun ajaran lagi atau tidak bisa seperti itu sampai nanti akhir semester atau Terima kasih pertanyaannya Bella. Jadi menurut saya itu bisa. Jadi tidak ada patokan bahwa keyakinan kelas itu dibuat di awal. Tapi memang sebaiknya pembuatan keyakinan kelas atau sekolah itu dilaksanakan di awal karena mengkondisikan kondisi anak ya. Artinya kemarin itu yang saya lakukan di 7B seperti itu Bu. Jadi anak sudah buat keyakinan kelas di awal, tapi tidak dipatuhi bahkan tidak diketahui apa saja keyakinan kelasnya. Akhirnya kemarin ini setelah saya belajar tentang modul 1.4 ini, saya membahas lagi keyakinan kelasnya. Jadi boleh saja Bella. Jadi mungkin diajak ke kegiatan pendalaman keyakinan kelas gitu, lebih tepatnya. Jadi misalnya dari keyakinan kelas pertama ini apa sih yang seharusnya yang boleh kamu lakukan dan yang tidak boleh kamu lakukan, mungkin seperti itu, boleh diajak diskusi seperti itu. Atau kalau mau ditambahkan lagi misalnya ada yang kondisional banget juga bisa seperti itu. Kemudian ini ya Bapak Ibu, saya juga mau cerita sedikit tentang pada saat membuat keyakinan kelas, jadi guru harus pinter-pinter untuk apa ya, menggiring anak gitu loh. Karena kadang anak itu mau enaknya sendiri, jadi tidak mau ada peraturan yang membuatnya rugi misalnya. Jadi boleh tidur di kelas Bu, boleh ngantuk, nah kayak gitu. Jadi kita harus apa ya, menggiring mereka kepada nilai-nilai kebajikan tadi. Mungkin bisa ditekankan ke akibatnya. Nanti kalau kamu boleh tidur, boleh ngantuk, kelasnya akan gimana? Sering saya juga itu adalah ngantuk. Nah, tapi personil apa beda-beda alasannya atau memang kalau kita terlalu malam ya jadi ya boleh kongen atau memang itu bisa menjadi kebiasaan mulai dari kecil hobinya tidur di kelas loh. Kalau anak yang satu sendiri ini saya ya yang hobi itu yang paling depan, pindah kan? Mas Nuril. Sebenarnya yang paling depan jadi Nuril pakai Roman. itu pasti mau ngaruh kalau hubungan tuh. Sebenarnya kan malah tidak. Kalau jaga dan trik bagaimana supaya anak-anak itu kalau pas KPM itu jangan ikut itu. Kadang kan saya itu masuk, ya untuk. Kadang saya juga bukan cerita, ya masih nggak. Ceritanya seperti di dunianya dan bagaimana. Jadi supaya anak tidak ngantuk ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sendiri juga punya trik masing-masing ya untuk menghindari anak yang ngantuk ini. Ataupun ngantuknya itu karena penyakit.
Ada ya Pak? Mungkin enggak Oh iya, Nabila ya. karena pernah jatuh jadi Sarno. Sarno. Itu sampai bawah air, bawah. Suruh saja tidur. Karena itu karena penyakit itu. Dengan pengobatan itu enggak. Iya. Jadi benar tadi ya Pak, kita harus mengenali penyebabnya dulu ya, kalau ngaturnya. Penyebabnya itu apa? Kalau misalnya seperti yang dikatakan Pak Arifin tadi ya, gimana lagi solusinya kan memang penyakit gitu ya. Jadi Saya ikutin bahasa belakang. Tapi kepikiran itu orang yang Semua ambil semua K7 Oke. Nah ini Bapak Ibu ya, yang saya rasakan juga di tahap desa juga heran gitu ya. Kenapa anak-anak ini semuanya rata-rata mengantuk? Padahal Pak Sofwan ada yang cerita ke saya dulu SD nggak ngantukan gitu, begitu maturnya. Nah mungkin karena kebutuhan dasarnya tadi ya Pak ya, yang belum terpenuhi. alasannya tidak kebagian sarapan. Jadi ngantuk. Itu. Jadi Karena lapar Pak, jangan ngantuk. nah, berarti ini disiplin ya yang perlu ini kan apa? Disiplin tidur, disiplin mematuhi jadwal ya. Jadi mungkin ini bisa minta bantuan juga dari Mbak Musrif ya dan Mbak Musrifah dan Kang Musrif untuk lebih mengkondisikan jam tidur anak kayak gitu. Jadi jam 10 harus tidur semua kayak gitu. Nah, jadi anak itu kebutuhan tidurnya tidak kurang gitu, tapi memang ada anak itu yang dasarnya emang ngantukan gitu ya. Jadi kalau misalnya anak yang ngantukan ya gimana, aktivitasnya mungkin yang bisa ditambah nih Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman saya kalau saya praktek itu anak tidak ada yang ngantuk, tapi kalau saya misalnya teori, nah itu ngantuk. Jadi mungkin Bapak Ibu guru lebih mengemas pembelajaran itu toh yang menyenangkan seperti itu ya, menggunakan media atau mengajak anak beraktivitas seperti yang pernah saya lihat Bu Lisa pernah mengajak anak grup turnamen gitu. Nah itu kan anak mau ngantuk pasti nggak jadi karena bersemangat nah, seperti itu. Jadi lebih ke metode pembelajarannya ya. Jadi diaktifkan anaknya. Jadi apa ya, dibuat porsinya anaknya lebih banyak daripada gurunya yang bercerita. Mungkin seperti itu. Nah tapi kalau misalnya untuk membuat pembelajaran seperti itu memang butuh apa ya Bapak Ibu ya, persiapan dan waktu dan juga kadang persiapan materi juga Pak, misalnya sarana dan prasarana spidol, kertas seperti itu. Jadi mungkin dari pihak sekolah mungkin bisa memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk apa ya, membuat apa ya anak itu lebih aktif dalam pembelajaran. Misalnya di kantor disediakan kertas apa, plano atau spidol atau apa kayak gitu. Mungkin ini bisa mendorong Bapak Ibu guru yang di sini untuk lebih berkreativitas. Atau misalnya di kelas dipasang proyektor satu-satu gitu ya Pak ya. Masuk Bu. Oke. Iya. Iya Pak. Ada yang 700 ribuan Pak itu kayaknya. Tapi saya tidak tahu kualitasnya seperti apa ya. Apakah bisa seperti ini? Yang penting itu bisa dilihat anak-anak itu. Iya. Jadi kan apalagi ini kan pembelajaran abad 21 ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan fasilitas yang terbaik ke anak, mungkin nanti efeknya juga akan bagus juga ke anak ya. Begitu. Soalnya kalau masalah ngatur tuh biasanya tergantung suasana di kelas Bu. Iya. Kita mengatur suasana Yang mahal sama yang murah itu sama saja. Proyektor itu Pak. Yang membeda biasanya dia kan timer waktunya berapa jam dia pemutaran gitu. Ada batas waktu, mungkin proyektor seperti ini 1000 jam nanti mati gitu. Jadi rusak gitu ya. Rusaknya itu Tapi karena kadang ada yang nggak usah pakai kabel power Pak, itu yang agak murah itu. Yang nggak usah pakai power yang Yang kecil yang pakai HP loh Pak. Setelah HP kan udah nggak. Iya. Jadi itu biasanya lensanya itu tergantung dari jam itu apa berapa jam dia tayang gitu. Jadi boleh jadi murah tapi nanti cepat rusak gitu. Mungkin karena sering dipakai ya, waktunya habis gitu. Ya mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya yang mungkin bisa dilakukan untuk apa ya, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Mungkin kalau misalnya untuk menyediakan proyektor belum
bisa terrealisasi ya kita lakukan apa saja yang apa saja yang bisa kita lakukan, misalnya kita sepatu atau apa, spidol. Ya, ini Bu. Anak kecil diajak berpikir, itu uang rata-rata tidak ngandung. Tidak berpikir gitu, tidak ngandung. Dikasih ini ya masalah gitu ya Pak? Jadi betul masalah. Dikasih, pokoknya tidak berpikir ini biar solusinya biasanya malah mereka itu terus bersempat tidak mau. Tapi beda antara kebanyakan sekolah tinggi lain aja di desa itu gitu. Karena saya di nggak ada yang ngantuk, tapi jatuh. Kita tapi nggak ada yang tidur, nggak ada sama sekali. Orang di daerah dulu seperti itu, tapi kajian seluruh Tapi tidak di sini. Nggak setuju, betul. Faktornya apa? itu masih boleh. Apakah itu budaya atau memang faktor dari segi Iklim mungkin ya Pak ya? Iklim. Jadi bagaimana kita memangkas iklim mengantuk ini? Kebanyakan itu memang anak sekarang itu memang tidak mau kalau dicelama. Sistem kita pertama itu sudah tidak kepakai pada mereka anak sekarang. Kalau mereka itu lebih ke mengajak praktek. Kita itu mengajarnya itu lebih ke praktek atau kita itu ya misalnya itu dia suruh cari sendiri itu malah lebih senang itu dia itu. Seperti saya kan di PS itu biasanya itu kalau saya terangkan lebih banyak yang ngantuk. Tapi kalau mereka ayo Bu, lagu, diskusi, dia itu pada semangat, nggak ada yang ngantuk di sini. Karena ada kerjaan gitu. Iya, karena ada kerjaan. Meskipun dia tuh usek-usekan dan Termasuk karena suasana di kelas juga sekolah gitu loh. Fasilitas. termasuk ini juga Bu, kadang-kadang anak kantor itu karena gini, Bu, ini semilir, saya itu ternyata semilir. Saya ada videonya ini Bu, jawabannya seperti itu. Semilir. Pak Sofan bikin lagi. AC-nya Pak Sofan bikin lagi. Malah mintanya ditutup itu, saat kemarin itu. Ketika saya tanya, suasananya Bu penyebabnya. suasananya katanya. Dan ditutup ganti sumur, katanya gitu. Kalau daerah Suku kan dia tidak ngantuk Bu malah, kalau suku dia tidak ngantuk malah memang. Tapi kan kasihan Bu ya. Saya carikan solusi begitu. Selama ini kan yang saya kemasaran itu dibatalkan. Betul. Kemasaran yang lainnya ya bermasalah, cuma nggak begitu apa ya riskan saja. Tapi kalau makan aja saya lihat malam ngaji kemarin habis maju, biasanya gitu loh. Terus tapi alhamdulillah untuk itu jangan ada bangun. Itu yang di depan kelas, walaupun tidak semuanya itu. Tapi dari tahun ke tahun ngantuk bisa hilang-hilang ini loh. Ya, jadi ini masalahnya apa ya Pak ya ngantuk ini ya? Kita cari solusinya bersama-sama ya Pak ya. Itu suasana di lagu. Mereka itu orang bisa diajak mikir, diajak praktek itu lebih ke seger. Target Iya. Materinya Pak Yun mungkin dosa seger dong. Dosa lebih kalau udah option ya. Semangat kalau materinya paling ditunggu-tunggu ya. tapi kan materi itu tidak cukup mau gitu. Opsi ya jelas kan mesti ada pergantian. Kita harus sesuai dengan Nah itu Pak, betul Pak, itu yang saya rasakan. Saya kalau pelajaran kelas fisika, ya harus udah bisa praktek. Pas sejarah nek candi Borobudur, kalau prakteknya Borobudur. Tapi ya alhamdulillah pernah. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin nggak musrik Pak. Oke, Mbak Musrik atau Kang Musrik? Terus itu di medianya itu kadang-kadang saya itu pesan Pak Ipul itu global sama peta itu saya kalau memerankan itu kadang-kadang itu jeblar-belakangan itu kadang saya HP saya itu sampai saya. Nomor satu itu saya itu nomor satu itu harus punya global sama punya peta. Iya. Mana itu? Pak Ipul. Dari dulu saya pesan itu dari dulu Bu itu. Maksudnya globalnya itu pakai online, enggak beli online. Kalau saya cilik kok kecil. Peta itu tiap kelas harus
Ya, kan sing tumbas kan guru ndak, Pak. Yo kan. Yo, Nggih, aku kan salah sing tuku. Ini maksudnya karena Guru maksudnya ngono lho, Pak. kita boleh Oh, ana beli sing tuku kok ana sing desa sithik kopi kan mboten kertas ada aja. apa-apa. Iya. Sebenarnya ada Kita itu meskipun berkelas kecil, aja. kecil besar, minimal itu harus ada peta dunia, terus peta apa namanya benua-benua. Nggih, kan sing paham kan sing guru IPS. Oke, jadi solusinya kan gini, nggak ada Bapak Ibu gini. Kita check out di Shopee, alamatkan ke Tagdes, nanti Pak Saiful ya. Kalian itu dia bubur. Boleh check out ini apa global sama peta. Kayak masakan atau buku check out buku oke. Iya. bayar. Mari nih Pak, kalau dia mau check out atau Lo orang nanti kekot deh. Kekot. kayak kelambinya kayak gitu. Mikroskop belum Nggih. ada sama sekalian. Belum. Iya, mikroskop. Kalau mikroskop saya tidak punya ini beli online Mbak, soalnya nanti takut dia bisa ngerangkainya. Saya pernah kejadian itu pas di sana itu beli online, kerangkainya petunjuknya pakai bahasa apa tulisannya Cina semua, jadi malah nggak kepake, nggak bisa masang. Jadi kalau misalnya mikroskop mungkin bisa ke sales langsung ya, soalnya takut. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang tidak disampaikan? Dan musibah ada nggak? Tapi sebab Kedua, misalnya dia mau disampaikan. Karena musrif sama musrifah ini juga memegang peranan yang sangat penting ya untuk disiplin positif anak. Dia positif. tapi tidur anak itu beberapa kali saya lihat terus telepon juga itu ngelihat bocah-bocahnya jam 10 sudah turu musrifnya turu itu tutup panik Oh, jadi seperti itu ya Pak. itu pengalaman saya pribadi Biasa. pas saya jadi musrif pernah suatu ketika terus jam 10:30 mau duduk kalau kayak di sana duduk terus sebelum itu saya dikirim ayah nih udah belum mati pager padahal pada itu duduk Enggak. Jadi tergantung anak-anaknya ya. Buat kesepakatan yang lagi. terus kan ini makanya kan sore bu Iya. makanya itu sore pagi siang sama sore terkadang anak-anak habis ngaji lapar Berarti kebutuhan dasar lagi ya Pak. Nah, tapi mungkin bisa diarahkan misalnya kalau misalnya menyediakan cemilan sendiri gitu, jadi tidak harus keluar. Iya, mau ke dokter ya, santai. Nah, bisa jadi ini. tapi ya kan penting Agar cuci oke. Ya, jadi memang masalah anak itu memang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita sudah menerapkan disiplin positif pun, saya yakin itu pasti akan banyak sekali rintangannya ya. Karena tidak semudah membalikan telapak tangan untuk membuat anak itu menyadari itu tuh tidak mudah. Tapi bukan yang tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya nanti kita mencoba untuk melakukan yang terbaik dan berdoa mudah-mudahan respon anak itu sudah baik seperti itu ya. Ada apa? Kesepakatan antara warga sekolah. Jangan sepihak. Oke. Kita membuat SOP untuk santri, untuk murid. Oke. Diterapkan di asrama. Asrama dengan di sekolah jadi sama. Sinkron. Iya benar Pak, harus ada apa ya kesinambungan begitu nih. Dan perlu juga tahu juga ya Bapak Ibu ya, sebenarnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu bukan hanya berlaku untuk anak, tapi untuk seluruh warga sekolah. Jadi kita juga harus apa mengikuti keyakinan yang itu tadi yang sudah disepakati. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? yang lain Kalau sudah tidak ada, saya rasa cukup ya. Atau ada yang mau ditambahkan? Jadi saya harapannya dengan kita sedikit saja mengetahui ya ini ya materi tentang budaya positif ini, kita bisa mengimplementasikannya dalam keseharian kita. Tidak harus langsung membuat perubahan yang besar, tidak, tapi dimulai dari hal kecil dari diri kita sendiri gitu nih Bapak Ibu ya. Diterapkan di kelas atau saat pembelajaran mungkin bisa seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya. Semoga sharing kita siang hari ini bisa membawa manfaat yang positif untuk sekolah kita. Dari saya pribadi, jika ada
salah kata, salah ucapan ataupun hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebulan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku semangat dulu biar yang tidur bangun dulu. Takut semangat. Di sini Bu Ika mau bahas keyakinan kelas kalian dulu. Kalian tahu nggak sih keyakinan kelas itu apa? Apa? Nganu. Coba tunjuk sendiri. Nganu itu apa? Coba diperjelas nganunya. Ini nganunya ini. Kenapa? Oh, seperti sebuah nilai yang kalian yakini bersama dan kalian anggap baik gitu ya. Jadi mereka mau mengingatkan. Ini nanti boleh ditambah. Ini keyakinan kelasnya ini boleh ditambah. Ini yang sudah ada. Berpenampilan terbaik versi takdisia. Nanti kita akan diskusi. Ini sudah kalian setujui dulu gitu. Berpenampilan terbaik versi takdisia. Maksudnya anak takdis itu pakaiannya kayak gimana? Berpakaian seragam sesuai apa? Ketentuan. Terus apa lagi? Fajar tahu ya kenapa buka panggil di sini? Apa permasalahannya? Barangnya hilang. Nah, mana waktu pelajarannya Bika, Mas Fajar tidak menulis karena apa? Pulpennya hilang. Nah, kenapa penyebabnya barang-barang Mas Fajar itu selalu hilang? Diambil sama temannya. Ya, sebenarnya kalau misalnya Mas Fajar udah punya terus diambil kayak gitu kan kesel ya? Ya tidak. Nah, kira penyebabnya supaya hilang tetap diambil. Ada penyebab lainnya tidak? Oke. Terus ketika Mas Fajar tidak menulis di pelajarannya Bika kemarin, nah kira-kira hal itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau sesuai dengan hati nurani Mas Fajar tidak? Sesuai? Tidak sesuai. Ya. Jadi di sini Bika bukan mau marah, tapi Bika mau mencoba mencari solusinya ya. Kita sama-sama cari solusinya supaya barang-barang Mas Fajar itu tidak hilang lagi sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar Mas Fajar gitu ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ya Mas ya? Udah pusing dan selalu ya, selalu hilang ya. Oke, kalau boleh Bika tahu sebenarnya kamu punya enggak nama satu teman kamu yang suka ngambil atau suka nyembunyiin? Terus nggak tahu Bu. Punya ya di atas meja baru ditaruh sebentar, ditinggal sebentar udah hilang. Padahal cuma ngambil baju di bawah di bawah. Jadi kamu taruh di atas meja sudah hilang. Iya, itu baru cuma tulis sebentar ada hilang. Pantes ya kemarin Mas Fajar kesel ya waktu bikin video ini ya. Kenapa dari Mas Fajar hilang tuh pulpennya? Jadi kesel ya dia. Kesel kenapa ini diambil gitu ya? Iya benar. Jadi mungkin gimana solusinya supaya pulpennya itu tidak diambil. Jadi maaf ya ini. Jadi lingkungan kelas kalian memang belum aman dan nyaman ya.
karena masih terjadi yang seperti itu. Jadi juga minta maaf tentang ketidaknyamanan itu ya. Tapi untuk sementara waktu ini supaya hal itu tidak terjadi, kira-kira apa yang bisa Mas Fajar lakukan? Buka jangan lemari. Iya benar, itu solusinya ya. Kalau disapuin ya, jangan di lemari. Kalau di lemari kemungkinan yang usil itu masih bisa nyari Mas ya. Tapi coba disapuin. Jadi jangan dilepasin dari badan, ya. Bisa ya Mas ya. Jadi mungkin itu solusinya. Terus kemarin yang ini, yang tidak mencatat kisi-kisinya itu gimana solusinya? Oh sudah dicatat, oke bagus. Jadi Mas Fajar sudah punya inisiatif nyatet. Pakai pulpen siapa? Oh jadi pinjam Mas Fajar. Hari ini tadi nggak nulis sama sekali. Nulis. Pakai pulpen? Pinjam. Mas Fajar. Presiden. Oh oke pinjam presiden. Presiden punya 2 ya? 1 gantian. Oh, terus gimana dong solusinya? Mas Fajar bisa beli aja uang sakunya nanti malam ya. Jadi udah nggak ada masalah lagi nih ya. Jadi kalau misalnya punya pulpen baru langsung aja disakuin terus, nggak usah ditaruh. Dan ini nanti malam beli pulpen. Oke, makasih ya Mas Fajar ya. Mas Nathan tahu kenapa Buika panggil ke sini? Kemarin pas pelajarannya Buika, Mas Nathan mengikuti pelajaran tidak? Mengikuti, tapi di tengah pelajaran Buika melihat Mas Nathan tidur, ya kan? Ngantuk ya? Ngantuk gitu ya? Karena memang itu kebutuhan manusia untuk tidur. Kalau ngantuk ya memang harus tidur. Jadi memang suatu hal yang manusiawi, wajar. Ngantuk kan suatu hal yang wajar. Buika juga pernah ngantuk, maksudnya kayak itu kegiatan apa kayak gitu ngantuk pernah. Nah, tapi kalau misalnya kita mengantuk di kelas kayak gitu kayak Mas Atan, pasti ada penyebabnya ya. Kira-kira penyebabnya menurut Mas Atan apa? Cuacanya belum seger. Cuma sirik-sirik gitu ya, jadi mendukung untuk tidur. Terus alasannya lain apa lagi? Ada enggak penyebabnya? Nggak punya pulpen. Oh nggak punya pulpen kemarin. Biasanya kok pinjam Buika ya? Biasanya pinjam Buika kalau nggak punya pulpen. Kenapa kemarin nggak pinjam Buika? Lupa. Terus daripada nggak ada di kerja terus tidur gitu. Iya. Cuacanya mendukung. Terus maaf, pas Buika mengajar di depan nggak didengarkan tadi. Dengar Bu, tapi nih pas nggak disuruh nulis aku nggak dengar, belum tidur. Gitu ya. Jadi Mas Atan di sini Buika nggak mau marah, tetapi gimana ya? Buika mau mencari solusi. Misalnya Mas Atan tidur di kelas gitu, terus ada gurunya di depan sedang mengajar. Itu kira-kira melanggar keyakinan kelas kita tidak? Melanggar. Keyakinan kelas mana yang dilanggar? Mengingat kelas keyakinan kelasnya ya, jadi nggak hafal sama keyakinan kelasnya. Oke, mungkin Buika boleh mengingatkan ya tentang keyakinan kelasnya. Misalnya ada apa? Berpenampilan terbaik. Terus apa lagi? Berdisiplin dan bertanggung jawab dalam pembelajaran, menghargai teman, kayak gitu ya. Menyayangi teman, terus apa lagi? Ada yang tahu? Menghormati guru. Iya, menghormati guru. Nah, kira-kira kalau tidur di kelas apa yang dilanggar? Mengatur aturan. Mengatur aturan. Mungkin tadi ya menghormati guru. Kalau tidur di kelas menghormati guru nggak sih? Enggak. Ya gurunya udah ngajar di depan, ada gurunya. Kadang dipanggil, Mas Atan, ayo duduknya bagus supaya nggak ngantuk gitu ya. Terus tapi gimana? Masih tidur kan berarti kan tidak menghormati guru. Terus ada lagi tidak? Bertanggung jawab tadi dalam pembelajaran tadi ya. Jadi ada itu yang dilanggar ya, bertanggung jawab dalam pembelajaran sama menghormati guru. Menurut Mas Atan, 2 nilai itu penting tidak untuk diri Mas Atan? Penting. Pentingnya untuk apa?
Kenapa harus bertanggung jawab dan pembelajaran? Kenapa harus menghormati guru? Kenapa Mas? Pembelajaran itu nanti Mas akan bisa belajar dengan baik, bisa mendapatkan ilmu, ya kan? Kalau misalnya Mas akan tidur kan tidak dapat ilmu, tidak dapat belajar, ya kan? Tidak ikut aktif belajar. Terus kalau misalnya menghormati guru pentingnya apa? Menunjukkan apa ya? Menunjukkan citra diri kita. Kalau Mas Atan itu anak yang baik kayak gitu ya, menghormati guru, punya sopan santun kayak gitu ya, itu mungkin pentingnya nih. Nah di sini mari kita cari solusinya supaya kegiatan kejadian tidur itu tidak terulang lagi. Mas Atan mau memperbaiki kesalahannya tadi itu, yang sebenarnya sering dibuat ya, mau. Jadi kalau misalnya nanti di kelas itu tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba gimana ya, gak bisa ditahan lagi tidurnya, nah gimana solusinya? Solusinya ventilasinya ditutup, dikasih jendela biar nggak ada anginnya. Biar gak sirik-sirik gitu ya. Oh jadi yang salah ini berarti cuacanya gitu ya. Coba kalau yang dari diri Mas Atan, kalau kita mau nutup jendela itu kan nanti yang lain malah kegerahan, ya kan? Pas ngantuk apa yang bisa dilakukan supaya tidak ngantuk? Bermain. Kalau bermain nanti masalah lagi Mas. Masalahnya ini pembelajaran ya. Mungkin juga bisa kasih sedikit solusi ya. Oke, tadi bermain ya kata Mas Atan. Nah mungkin ketika pelajaran kok Mas Atan mengantuk, nah mungkin boleh bagaimana? Lebih aktif memperhatikan gurunya. Bermain sama gurunya dalam tanda kutip ya. Bermain sama gurunya dalam tanda kutip itu. Jadi lebih aktif mendengarkan atau lebih aktif bertanya ke guru. Kalau misalnya ngantuknya tidak ditahan, gimana? Supaya nggak ngantuk, cara insanya gimana? Bertanya aktif. Bertanya aktif, tapi kan masih ngantuk. Wudu, izin keluar dulu, wudu kan bisa, ya kan? Nah, terus ada lagi tidak? Jam tidurnya gimana? Malam-malam itu jam 10. selalu. Berarti alam sudah tidurnya. Jadi mungkin ini faktornya tadi ya. Misalkan bilang kan karena sirih-sirih, karena katanya mendukung untuk mengantuk. Berarti mungkin ketika mengantuk tadi juga pasti dua solusinya. Mungkin ditambah satu